Halo, apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Super Loveku, ya, untuk kali ini aku ingin membacakan mengenai pesan dari seseorang yang meminta supaya kamu tidak lagi membenci dia atau berburuk sangka, begitu ya. Kita akan lihat siapakah yang ingin memberikan pesan kepada kamu. Bagaimanakah hubungan kalian? Kita akan cek dengan menggunakan 3 kartu dulu ya di sini. Oke. Aku melihatnya di sini seseorang yang mungkin memberikan kejutan, ternyata dia sudah menikah. Jadi hubungan orang ketiga ya teman-teman. Kayak tiba-tiba dia menikah, atau dia sudah menikah, atau ternyata dia milik orang lain. Ternyata kenyataannya seperti itu. Ini yang dia ingin sampaikan kepada kamu. Sebenarnya apa sih yang dia rasakan di hatinya? Dia nggak pengen kamu tuh membenci dia ya. Kita akan lihat di sini. Ada kartu Queen of Clubs. Kemudian di sini ada kartu Two of Diamond. Kita cek lagi di sini. Ada Three of Spades. Kita cek lagi di sini ada King of Spades. Oke, ada King of Spades. Dan ada Jack of Hearts. Apa yang dia ingin sampaikan di sini adalah tolong mulai dipikirkan kembali ya, bahwa aku sendiri pun juga sebetulnya sakit karena membuat seakan-akan seakan-akan kamu itu nggak berharga. Dan dia di sini juga merasa nggak enak. Kenapa? Karena dia tidak bisa memilih, gitu loh. Dia tidak bisa memilih. Dan aku lihat di sini ingin sekali ada namanya dia bicara sama kamu bahwa aku tuh benar-benar ada cinta juga sama kamu. Cintanya tuh tulus sama kamu, ya. Tetapi kendalanya adalah karena aku tidak bisa memilih di sini. Kondisinya seperti itu. Dia pun juga terluka karena ya akibat yang dia lakukan itu memang mungkin nantinya atau sudah mempengaruhi mental kamu. Ada kondisi seperti itu mempengaruhi mental kamu. Kamunya jadi juga nggak yang terbuka ya, sakit, merasa nggak enak, nggak nyaman. Ya, ada perasaan seperti itu di sini. Dia ingin minta maaf karena sudah membuat satu keputusan yang mungkin tidak bagus, atau di sini dia nggak tegas ya, tidak tegas di sini dalam melihat sesuatu. Dia seperti buram. Keputusan itu dibuat membuat kamu sakit hati dan dia sadari itu. Padahal sebetulnya dia tuh mencintai kamu. Ya, di sini ada cinta. Di sini ada cinta yang tulus dan dia masih kayak ada perhatian sama kamu. Ada rasa itu. Dia bilang wajar bagi kamu untuk pergi, ya, meninggalkan. Atau kamu di sini juga menanyakan kenapa, why aku bisa seperti itu sama kamu.
Di sini memang betul aku memang menguntungkan untuk diriku sendiri. Aku cari aman untuk diriku sendiri kala itu. Maka aku melakukan itu gitu loh. Aku memang cari aman. Aku pengen yang terbaik sih sebetulnya. Tapi aku memang kala itu tidak memikirkan kamu. Jadi apa yang aku lakukan itu straight to the head aja. Aku nggak pakai pikir lama. Gimana caranya aku selamat dulu gitu loh. Ya, dari sini kartu Nine of Spades, artinya tetapi setelah aku lakukan itu, ternyata aku pun juga merasa tidak lepas dan tidak bahagia dengan pilihanku. Aku merasa aku lakukan ini salah, gitu. Aku menyelamatkan diriku, aku tidak memikirkan kamu ketika membuat keputusan itu, dan ternyata setelah dijalani ini makin berat. Aku salah. Kita lihat lagi ya di sini. Dia bilang aku terpaksa mempertahankan pernikahan ini atau koneksi ini karena itu adalah harapan dari banyak orang, ya, tuntutan dari banyak orang atau tuntutan keluarga, sehingga ya aku harus seperti ini gitu loh, bukan dari keinginanku sendiri sebetulnya. Aku mempertahankan ini juga dikarenakan ada beberapa cita-citaku atau keinginanku yang harus aku capai dulu. Ya mungkin ya teman-teman, ini ada beberapa yang kayak money oriented di sini. Berharap dia bisa selamat gitu loh, dengan mempertahankan dia punya masalah keuangan, dia bisa berlindung di balik keluarga pasangannya, bisa jadi begitu ya. Karena dia punya tanggung jawab yang besar, dia merasa kayak beban itu ada di dia, masalah ada di dia. Di sini pada akhirnya aku merasakan kesulitan, dan yang ada juga aku tidak terbantu sama sekali dengan keputusanku. Jadi yang tadinya dia punya harapan, oke, aku milih dia aja nih, aku mempertahankan kembali pasanganku gitu ya, mempertahankan hubungan ini. Selain banyak tuntutan, selain banyak keinginan, ya pokoknya kamu gak boleh pisah, tapi ternyata tidak diperlakukan dengan baik juga gitu loh ya, tidak diperlakukan dengan baik juga dengan pasangannya. Malah di sini aku bilang ada masalah keuangan yang makin merosot akibat dia mungkin ya karma, bisa jadi ternyata keluarganya habis itu lepas tangan, nggak membantu, tidak mensupport. Bisa jadi dia di sini kayak butuh bantuan dari masalah finansial. Dengan kejadian itu, di sini aku mulai kayak menyadari bahwa memori kita, ya, kita tuh harusnya memang bersama gitu loh. Di sini aku memperjuangkan kembali. Aku pengen tahu kabar kamu lagi. Aku teringat akan kamu ketika aku sudah down. Ya orang kalau udah down pasti ingat yang kemarin-kemarin ya kan. Kalau lagi senang lupa kan begitu. Di sini aku tuh benar-benar tidak bisa tidur ya, merasa bersalah terus akibat perbuatan aku. Pengen adanya kamu tuh memberikan sesuatu yang nyata, pintu maaf, atau setidaknya aku tuh bisa menebus apa yang bisa aku kasih kepada kamu. Aku pengen menebus itu. Karena di sini aku merasakan aku akan menebus karena aku tahu ya, kebahagiaan itu nggak cuma dari harta, tetapi emang benar-benar harus dari diri sendiri dan apa yang kita perjuangkan. Jadi di sini semacam dia tahu bahwa dia itu mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan ternyata disadari adalah kamu pada akhirnya. Wah, mungkin dari sini ada yang bilang, wah telat ya. Sekarang kita masuk ya ke selanjutnya. Ini semacam cerita ya, pesan dari seseorang untuk kamu. Aku bisa bilang
Aku ingin sekali menjalin kembali komunikasi di antara kita. Aku pengen ada hubungan yang baik, menjalin kembali koneksi. Ya, setidaknya kita bisa berteman dulu. Yang tadinya hancur, ya, aku pengen menjalin komunikasi di mana sebetulnya ya mungkin ini nggak mungkin gitu loh. Keinginan dia ya belum tentu kamu terima gitu loh, karena memang sakit banget, karena semuanya sudah nggak mungkin sama, hubungan di antara kita tuh nggak mungkin sama lagi. Tetapi aku pengen adanya komunikasi walaupun tidak lagi sama, nggak bisa sama seperti dulu. Di sini aku merasa bodoh ya, merasa tertekan. Aku itu terjebak, dia bilang gitu. Ya, ada semacam playing victim juga sih, bahwa dia salah pilih lah, dia ini, dia itu udah mulai ada pembicaraannya, dimana ternyata aku kecewa. Aku banyak sekali kecewa karena aku tidak bisa bersikap tegas kala itu. Ini beneran ya teman-teman, aku nggak halu-halu. Kalian bisa tanya sama orang yang jago baca kartu apakah bacaanku bener apa enggak gitu. Tapi alur ceritanya seperti ini. Ada 3 kartu terakhir di sini. Yang dia bilang adalah aku pengen ada union, aku pengen ada sebuah pertemuan untuk melepas kekhawatiran aku, dan aku berharap ya kamu bisa menemui aku. Pengen ada korelasi yang baik, pengen ada keinginan yang baik pengen ada hubungan lagi yang baik, intinya begitu. Yang dia inginkan adalah adanya union, pertemuan kembali untuk kayak melepas rasa bersalah, karena dia rasa aku udah capek nih, kebayang-bayang terus. Kalau aku tidak menebus, dia juga nggak enak. Jadi pengen menemukan kamu lagi ya teman-teman, aku lihatnya. Ingin mensinkronkan pemikirannya kembali kepada kamu. Ya, ini semua tergantung dari kamu sih. Kamunya mau apa enggak gitu loh. Tapi ini adalah pesan dari seseorang untuk kamu, dimana seseorang ini ngerasa nggak enak, merasa bersalah, merasa nggak bisa tidur karena apa yang sudah dilakukan dahulu, ya, menyia-nyiakan kamu. Ya, ini sih udah cerita klise sebetulnya. Klisenya kenapa? Dikarenakan ketika orang itu lagi di atas awan, kadang-kadang dia nggak inget gitu loh. Kalau dalam keadaan kepepet, kita bisa tahu seberapa pengecutnya itu orang, karena dia mementingkan diri sendiri. Aku lihatnya seperti itu. Dan ya terakhir kali ya pasti dengan minta maaf. Ya, masalah maafnya kamu terima atau enggak itu terserah kamu sih. Kan kita nggak bisa memaksakan. Cuma dia di sini akan ada upaya lagi untuk minta maaf sama kamu. Tapi ingat ya, pembacaan ini itu tidak semuanya. Tidak untuk kamu harus cocok gitu, enggak. Karena sifatnya general reading gitu. Kita lihat lagi di sini. Ya, ada yang ingin memulai lagi. Can we start over after all this? Dia nih ada message dari emosionalnya dia. Ya, ini alam bawah sadarnya dia. Aku akan bacakan ya nanti. Banyak sekali di sini perasaan. Wow, ini ekstrim juga. Banyak emosional, banyak hasrat. Dia bilang di sini begini. Aku akan sensor ya, maksudnya nggak terlalu ekstrim gitu loh. Aku pengen semua ini dimulai kembali. Apa yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Aku pengen memulai yang baru. Ini perasaan dari emosional dia. Aku sedang berjuang nih melawan perasaanku kepada kamu. Aku berharap, sungguh-sungguh sangat berharap, aku bisa merubah keadaan di antara kita. Ya, dia pengen baik ya. Secara mentally dia bilang di sini, aku tuh sebetulnya nggak mau ini terjadi. Dia menyadari kesalahannya sekarang, intinya seperti itu. Aku tahu kita memiliki hasrat yang sama. Ini aku sensor ya.
dan aku tuh nyaman dengan itu. Ya, kalau misalnya hubungan kalian sudah terlalu jauh, itu dia merasa ada kecocokan di dalam hubungan seksual dengan kamu secara seksual, dan di sini dia nyaman dengan itu. Aku nggak bisa lepas dari kamu lagi. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi dia pengen mengulang kembali, pengen merajut kembali pelan-pelan, santai. Kamu kira-kira masih mau nggak terima aku yang sudah banyak salah ini, gitu. Kita lihat lagi di sini pesan-pesannya. Aku sangat menyesali perilakuku terhadap kamu. Apa yang sudah kulakukan, perlakuanku kepada kamu, aku nyesel banget. Aku tahu aku berbohong sama kamu. Aku telah berbohong sama kamu dan aku sangat minta maaf. Benar-benar minta maaf. Dalam shadow-nya dia juga bilang sebetulnya dia takut untuk dekat sama kamu. Dia berharap kamu tuh jauh dari dia supaya dia tuh nggak nyakitin kamu. Dia tahu bahwa dia tuh ada problem. Tetapi ya di hatinya juga kadang-kadang nggak bisa, gimana dong? Bisakah kamu menerimaku kembali? Karena hidup aku tuh terasanya sangat berantakan. Ini secara mental dia merasa udah berantakan hidupnya. Kamu membuat hidup aku tuh mempertanyakan kepada diriku sendiri. Kadang-kadang aku tuh nggak tahu, aku tuh siapa sih sebenarnya? Aku udah nggak kenal siapa diriku sendiri. Di sini jalan kamu itu sangat sungguh berbeda dari yang aku tahu. Ya mungkin dia ternyata melihat kamu tidak cuma sekedar sayang, ya tidak cuma sekedar main-main, tapi ternyata kamu di sini punya sisi serius gitu loh. Yang itu dia sesali. Kenapa sih kok aku tuh bisa seperti ini kepada kamu, ya? Sekarang kita lihat untuk pembacaannya. Ini dari zodiaknya dulu. Aku akan buka 6. Ya, di sini ada Aquarius ya, dicatat ya, ada Aquarius. Wow, bentar. Ada Scorpio. Ada Sagittarius. Oke, Scorpio strong ya, keluar 2 kali. Aquarius juga strong, keluar 2 kali. Gemini 2 lagi ya. Oke, Gemini lagi. Aries, Libra. So, bonus, ekstra bonus satu lagi. Cancer. Ya, itu ya, dicatat ya. Kemudian secara secara mungkin tanggal bukan tanggal lahir ya. Mungkin numerologi, dia memang orangnya ini adalah troublemaker. Kadang-kadang ya udah enak, dia tuh ada aja idenya yang membuat semuanya tuh runyam. Dia memang ada sisi troublemaker. Dia itu orangnya sebetulnya loyal, sebetulnya setia, dan dia tuh bisa aja bucin. Orangnya bucin banget. Ya, bucin, tapi kadang-kadang juga bisa kehilangan minat, jago belanja, jago bisnis, suka dalam bidang keuangan. Orangnya mandiri, tertutup banget, dan gak bisa dimengerti. Di sini aku melihatnya apa ya? Dia itu orangnya perfect. Suka segala sesuatu yang everything perfect gitu loh. Nggak pengen yang salah, atau dia merasa apa yang dilakukan itu benar gitu. Semuanya mau perfect. Dan dia orangnya juga cukup stabil ya. Dalam arti secara emosional stabil, tidak meledak-ledak orangnya gitu. Sekarang kita akan ambil untuk beberapa dari nama, inisial atau nama.
Ada U, O, A, D, B, K, G, X, R, W, Q, T, dan M. Ya. Oke. Super Loveku, terima kasih yang sudah ikut readingan aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa kalian ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Satu pesan buat kalian yang aku buka dari kartu tarot adalah tetaplah nyaman. Ya, kalau misalnya kamu di sini sudah melepaskan namanya perasaan buruk atau negative thinking, itu baik ya. Karena kenapa? Kalau kamu udah ngelepasin itu semua, segala racun dalam tubuh kamu, termasuk orang ini ya, kamu akan lebih menerima dengan ikhlas dan kamu akan menerima berkah yang baik dari semesta. See you and I see you. I love you and bye-bye.